Sobat, di era digital ini, kita terjebak dalam perang tak terlihat bernama keamanan cyber. Ancamannya nyata, namun dampaknya merenggut ketenangan dan tak kasat mata. Meski tak ada sistem yang sempurna, kuncinya terletak pada respon kita. Keamanan cyber bukan tujuan tanpa akhir, tapi perjalanan tanpa henti. Kita harus belajar mengelola risiko, bukan meniadakannya. Ancaman digital laksana gelombang yang datang bertubi-tubi. Kita harus siap mengantisipasinya. Kesadaran dan literasi digital menjadi kompas utama. Ini bukan tentang golongan, bukan politik atau ideologi, tetapi tanggung jawab besar. Mari bergandengan tangan bersatu melawan ancaman cyber. Sobat, kali ini izinkan saya berbagi pengetahuan agar kita dapat bersama-sama melindungi diri dan negara dari serangan digital. Di era digital yang serba terkoneksi ini, kekhawatiran mengintai dalam bentuk kejahatan digital. Data statistik bagaikan tamparan keras menunjukkan peningkatan tajam kasus kejahatan cyber, merenggut rasa aman publik di dunia maya. Indonesia tak luput dari jeratan digital ini. Dalam 5 tahun terakhir, kasus kejahatan cyber di tanah air melonjak lebih dari 300%. Tahun 2021, Badan Cyber dan Sandi Negara mencatat 1,6 miliar serangan cyber, dengan setengahnya merupakan serangan ransomware. Tahun berikutnya, kasus ransomware kembali meningkat 30%. Dan kerugiannya semakin meroket hingga 8,9 triliun rupiah. Industri keuangan dan perbankan menjadi target utama yang rawan menjadi korban peretasan. Meski pada tahun 2023 terjadi penurunan serangan cyber sebesar 24,4%, kerugiannya justru meningkat menjadi 14,2 triliun rupiah. Kasus phishing dan malware menjadi modus utama yang menjerat 34.622 korban di Indonesia. Jakarta sebagai pusat perekonomian menjadi lokasi serangan cyber terbanyak. Angka-angka ini bagaikan lonceng pengingat bahwa keamanan cyber bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan kita semua. Individu dan organisasi harus saling bahu-membahu memerangi ancaman ini. Mari jadikan data ini sebagai titik balik untuk meningkatkan kesadaran dan literasi digital. Bersama-sama, kita mampu menciptakan ruang digital yang aman dan nyaman bagi semua. Di dunia digital yang kian terkoneksi, kejahatan cyber bagaikan labirin dengan berbagai modus operandi dan motif. Skalabilitasnya dari skala kecil hingga kompleks mencerminkan beragam tujuan dan dampak yang ditimbulkan. Sobat, mari kita mulai mengklasifikasikan kekuatan dari kejahatan cyber. Advanced Persistent Threats atau APT. Kejahatan cyber ini berdampak tinggi dengan tujuan utama mengakses jaringan terbatas dan mencuri informasi sensitif. Serangan ini memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, melibatkan tim yang terorganisir dan peralatan yang canggih, beserta anggaran yang besar. Langkah-langkahnya meliputi pengintaian, infiltrasi, eskalasi hak akses, pengumpulan data, dan eksfiltrasi data. Apabila APT telah terdesak, mereka mampu melakukan operasi cyber sabotase dengan merusak atau mengganggu sistem operasi dan infrastruktur digital vital.
Kejahatan cyber berdampak tinggi lainnya, cyber espionase, bertujuan untuk mencuri informasi rahasia untuk kepentingan politik, ekonomi, atau militer. Pelaku akan menggunakan berbagai teknik untuk mencapai tujuan espionase cyber sehingga menjadikannya ancaman yang kompleks dan sulit dideteksi. Kejahatan cyber berdampak menengah, ransomware, bertujuan untuk mencari keuntungan finansial dan mengirimkan file ransomware untuk menginskripsi data institusi atau perusahaan, kemudian mereka menuntut tebusan. Kejahatan ini melibatkan tim kecil dan infrastruktur dasar, namun berdampak signifikan dalam menimbulkan gangguan operasional dan kerugian finansial. Corporate espionase, mencuri informasi bisnis untuk mendapatkan keuntungan kompetitif seperti mencuri rahasia dagang, rencana bisnis, atau data pelanggan dari perusahaan pesaing. Pelaku menggunakan beragam taktik dan berbagai sumber daya teknis seperti phishing, malware, ransomware, social engineering, DDoS, credential stuffing, man in the middle, SQL injection, keylogging, serta jika memungkinkan mereka akan menggunakan cryptojacking. Kejahatan cyber berdampak moderat. Hacktivism bertujuan untuk memprotes atau mengadvokasi isu politik atau sosial. Umumnya dilakukan oleh organisasi politik dan ASN. Mereka biasanya melakukan dengan serangan DDoS terhadap situs web pemerintah atau perusahaan besar. Serangannya biasanya dilanjutkan dengan defacing atau mengubah tampilan situs web institusi untuk menyampaikan pesan politik mereka. Data harvesting, mengumpulkan data secara ilegal untuk digunakan di masa depan atau dijual di pasar gelap. Kejahatan cyber berdampak rendah. Personal revenge ditujukan untuk menyakiti individu atau organisasi tertentu sebagai bentuk balas dendam. Aksi biasanya dilakukan dengan doxing, menggali informasi pribadi, menyebarkannya secara umum di media sosial atau forum-forum online. Intellectual property theft, mencuri hak cipta, hak paten, atau kekayaan intelektual lainnya untuk keuntungan finansial seperti pembajakan perangkat lunak, musik, film, atau mencuri desain produk. Memahami motif di balik kejahatan cyber ini dapat membantu kita mengenali modus operandi dan meningkatkan kewaspadaan. Kejahatan-kejahatan ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang memahami tujuan dan perilaku. Di era digital yang kian penuh dengan ancaman cyber, inovasi teknologi menjadi benteng pertahanan yang vital. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas serangan, teknologi pun terus berkembang untuk mengimbanginya. Berikut beberapa inovasi teknologi yang terbaru yang dapat digunakan untuk mencegah kejahatan cyber. AI atau kecerdasan buatan dan machine learning. AI dan machine learning mampu mendeteksi dan memprediksi serangan cyber sebelum terjadi. Algoritma ini menganalisis data besar untuk mencari pola anomali dalam lalu lintas jaringan dan aktivitas pengguna guna memblokir akses berbahaya secara otomatis. Autentifikasi multifaktor MFA menambahkan lapisan keamanan dengan verifikasi identitas melalui biometrik sidik jari, wajah, iris, token fisik seperti kunci keamanan, kartu pintar, dan kode OTP. Enkripsi data lanjutan akan melindungi data dari akses pihak ketiga dengan mengamankannya dari titik awal hingga tujuan akhir. Enkripsi end-to-end dan quantum kriptografi adalah contoh teknologi enskripsi yang canggih. Keamanan berbasis cloud memberikan layanan keamanan infrastruktur cloud yang menawarkan fitur deteksi ancaman, enkripsi, dan manajemen identitas.
penyedia layanan cloud juga menyediakan solusi backup dan pemulihan untuk melindungi data dari ransomware. Teknologi blockchain menjamin keamanan transaksi finansial dengan menyediakan catatan transaksi yang tidak dapat diubah untuk mencegah penipuan dan manipulasi data. Verifikasi identitas digital menggunakan blockchain dapat meningkatkan keamanan dan privasi data pengguna. Kita juga bisa menggunakan sistem deteksi dan pencegahan intrusi IDS dan IPS yang akan memonitor jaringan dan sistem komputer untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. IDS dapat mengidentifikasi potensi ancaman, sedangkan IPS secara otomatis mengambil tindakan untuk mencegah atau menghentikan serangan. Zero Trust Architecture berprinsip pada tidak mempercayai siapapun secara default, sehingga sistem ini memverifikasi setiap permintaan akses baik dari dalam maupun luar jaringan. Segmen jaringan Zero Trust Architecture membatasi pergerakan lateral penyerang. Threat intelligence dan sharing berfungsi untuk menganalisis ancaman terbaru dan mengembangkan strategi pertahanan yang efektif. Kolaborasi antar organisasi untuk berbagi informasi ancaman mampu memperkuat pertahanan secara kolektif. Inovasi teknologi-teknologi ini bagaikan perisai digital yang mampu membantu kita untuk memerangi kejahatan cyber. Dengan terus berinovasi dan bekerja sama, kita dapat membangun ruang digital yang lebih aman dan tangguh. Mari jadikan teknologi sebagai solusi, bukan ancaman. Dengan terus berkembangnya ancaman cyber, penting bagi institusi dan organisasi untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi keamanan terbaru dan mengimplementasikannya melalui langkah-langkah pencegahan yang tepat untuk melindungi data dan sistem mereka. Di dunia digital, data adalah aset yang paling berharga. Kegagalan dalam mengantisipasi adalah kegagalan dalam melakukan persiapan keamanan cyber. Sampai di sini gelar kasus, waspadalah.